Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ketika kita sedang sendirian, apa yang kita lakukan? Sendiri itu adalah ujian bagi kita. Sendiri itu adalah sesuatu yang terkadang kita banyak tidak melakukan perbuatan yang baik. Ketika kita sedang sendirian, seringkali kita tergoda oleh setan untuk berbuat maksiat. Ketika kita sedang sendirian, kita terkadang mempunyai pemikiran-pemikiran yang negatif. Sementara salafus saleh terdahulu mereka lebih takut kepada Allah di saat sendirian daripada ketika berada di hadapan banyak orang. Maka kewajiban kita agar kesendirian kita tidak menjerumuskan kita ke dalam malapetaka, kita harus membekali hati kita, diri kita dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena banyak orang yang bertakwa kepada Allah ketika mereka terlihat di hadapan banyak orang. Banyak orang yang meninggalkan kemaksiatan ketika mereka berada di hadapan banyak orang. Tapi ketika dia sendirian, dia tidak peduli dengan batasan-batasan yang telah Allah berikan. Tentunya kita tidak mau kan masuk ke dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Nabi SAW bersabda bahwa kelak pada hari kiamat akan datang seorang laki-laki yang membawa pahala yang besar sebesar gunung-gunung Tihamah. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancur leburkan pahala-pahala mereka. Lalu para sahabat bertanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya mereka adalah saudara kalian dari golongan kalian. Mereka mengambil malam sebagaimana kalian ambil, akan tetapi mereka adalah kaum yang ketika sendirian, mereka berani untuk melanggar hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak ingin masuk ke dalam hadis tersebut yang mengakibatkan akhirnya amalan soleh yang telah kita kumpulkan, pahala-pahala yang telah kita kumpulkan gugur begitu saja, digugurkan oleh sikap ketika kita sedang sendiri tadi. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji orang yang takut kepada Allah di saat sendirian. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Mulk ayat 12 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb mereka di saat mereka sendiri, bagi mereka ampunan pahala yang sangat besar. Saudaraku, akhi wa ukhti yang ada di luar sana, ketika seseorang lebih takut kepada Allah di saat ia di hadapan manusia banyak, tapi ketika di saat ia sendirian, ia tidak takut kepada Allah, ini yang dikhawatirkan. Kenapa demikian? Yang dikhawatirkan adalah kalau ternyata ia wafat dalam keadaan kesendiriannya tersebut. Maka kata Rasulullah SAW, sesungguhnya seseorang yang mengamalkan amalan ahli surga menurut apa yang tampak bagi manusia, padahal ia termasuk dalam golongan ahli neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Na'udzubillahi min dzalik. Bayangkan dia beramal soleh sebatas yang tampak pada manusia saja. Ketika dia berada di hadapan manusia banyak, dia seolah-olah sangat begitu alim. Tapi ketika dia berada di belakang orang-orang, ketika ia sedang berada sendirian, ia melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah. Orang-orang menganggap dia adalah ahli surga. Padahal kenyataannya dia masuk ke dalam golongan ahli neraka. Pasti saya yakin saya dan kalian semuanya tidak ingin masuk ke dalam golongan ahli neraka. Di hadis tadi Rasulullah SAW mengatakan sebatas yang tampak pada manusia. Di hadapan manusia dia kelihatan takut kepada Allah. Tapi ketika dia sendirian, dia menjadi orang yang tidak takut kepada Allah, bahkan sampai tidak mengenal Allah. Dan
pelanggaran batasan-batasan yang telah ditentukan. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka kita, akhi wa ukhti yang ada di luar sana, perlu untuk lebih takut kepada Allah di saat kita sendirian. Sebenarnya ketika kita sedang berada kapanpun dan dimanapun, kita harus merasa takut kepada Allah. Terutama ketika kita berada sendirian tanpa ada seorang pun di samping kita. Allah terkadang menguji di saat kita sendirian itu dengan maksiat di mata kita. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 94, "Wahai orang-orang yang beriman, Allah akan menguji kamu dengan sedikit dari binatang buruan yang bisa kalian capai dengan tangan dan ombak-ombak kalian. Di saat kalian sedang berihram agar Allah tahu siapa yang takut kepada Allah di saat sendirian." Lihat saudara-saudaraku, akhi wa ukhti, kalau dahulu di zaman sahabat Allah menguji mereka dengan binatang buruan yang mudah diambil. Lalu Allah mengatakan agar Allah tahu siapa yang takut kepada Allah di saat sendirian. Begitupun dengan kita diuji oleh Allah dengan smartphone, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan gadget. Di sana kita bisa melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ketika kita sedang sendirian, tidak ada orang yang melihat kita, tidak ada siapapun yang ada di samping, di belakang, di depan kita. Ternyata kita menjadi orang yang tidak takut kepada Allah. Ternyata kita menjadi orang yang berani untuk melanggar batasan-batasan yang telah Allah tetapkan. Pasti kalian semua tidak menginginkan hal itu. Lalu bagaimana cara menghindarinya? Yaitu dengan cara mempertebal rasa takut kepada Allah dan muraqabah, selalu merasa bahwa kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diri kita selalu diawasi oleh Allah kapanpun dan dimanapun. Ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui gerak-gerik kita, apapun itu, meskipun yang ada di dalam hati kita, Allah tahu. Allah mengetahui di saat kita sedang sendirian. Dan ingat, ada 2 malaikat yang Allah tugaskan untuk mengawasi kita, sekaligus langsung mencatat apapun yang telah kita perbuat. Malaikat Raqib dan malaikat Atid. Ingat itu. Kalau kita sudah mengingat bahwa Allah itu dekat dengan kita, Allah selalu mengawasi kita, maka insya Allah keimanan kita itu akan semakin menebal dan kita menjadi takut akan melakukan sesuatu. Kita akan lebih berhati-hati lagi ketika akan melakukan sesuatu karena kita merasa selalu diawasi dan Allah ada dimanapun dan kapanpun kita berada. Karena segala sesuatu itu pasti ada pertanggungjawabannya kelak di akhirat nanti. Jadi akhi wa ukhti yang ada di luar sana, ketika kita sedang sendirian, berusahalah untuk berbuat kebajikan. Tetap ingat kepada Allah, tetap ingat kepada batasan-batasan yang telah Allah berikan. Mari kita berbuat kebajikan di depan dan di belakang orang banyak, terutama di saat kita sendirian. Karena ketika kita sedang berada sendirian tanpa ada siapapun dan kita berbuat kebaikan, tetap mengingat Allah, maka kita akan diberi ganjaran yang luar biasa oleh Allah SWT. Terima kasih, cukup sekian kultum dari saya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.